Mereka takut hasil pertanian mereka itu tidak menghasilkan dan mereka akan kelaparan. Dan celah ini telah dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk meyakinkan mereka untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kak Ros Official. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh umat Islam di dunia ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kita semua berada pada barisan Rasulullah dan para sahabatnya, dan kekal di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, jadi banyak banget yang bertanya tentang Kak Ros ya. Kok Kak Ros nggak mengupload video terbarunya lagi ya? Ada apa sih? Kenapa? Apakah Kak Ros sudah tidak menjadi konten kreator lagi? Oke, Kak Ros akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman Kak Ros dan saudara Kak Ros. Oke, Kak Ros mau menceritakan bahwa hampir 2 bulan ini Kak Ros tidak aktif bersosial media karena Kak Ros dan anak-anak Kak Ros serta sekeluarga dalam keadaan sakit. Jadi kedua anak Kak Ros itu 2 bulan yang lalu itu terkena wabah cacar air. Jadi saat itu wabah cacar air itu menyerang kedua anak Kak Ros. Kemudian Kak Ros fokus dalam proses penyembuhan kedua anak Kak Ros, sehingga Kak Ros tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Kemudian setelah anak Kak Ros sembuh, Kak Ros mungkin karena Kak Ros ini tidak pernah terkena cacar air dari kecil, sehingga Kak Ros sendiri tertular. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya, jadi karena Kak Ros ini tertular cacar air, sehingga muka dan wajah seluruh badan Kak Ros ini dipenuhi dengan cacar air. Dan cacar air pada orang dewasa ini dan proses penyembuhannya itu cukup lama, sehingga tidak bisa dalam waktu seperti anak kecil pada umumnya. Dan Kak Ros membutuhkan waktu untuk menghilangkan bekasnya, dan gak mungkin dong wajah Kak Ros bentol-bentol untuk tampil di depan kamera, kan tidak mungkin ya. Dan Kak Ros ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendoakan Kak Ros sekeluarga. Dan alhamdulillah hari ini Kak Ros sudah sehat walafiat dan bersih total dari cacar air. Semoga teman-teman semua yang dalam keadaan sakit disegerakan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakitnya. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita sedang sakit, ambil hikmahnya. Hanya ada 3 hikmah ketika kita dalam keadaan sakit. Yang pertama, Allah hanya ingin menguji kesabaran dan keikhlasan kita. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga, Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apapun yang telah Ia berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Hanya Allah lah yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Jadi Kak Ros 2 bulan yang lalu itu terkena cacar air beserta anak-anak dan orang yang di rumah Kak Ros itu semua terkontaminasi cacar air. Jadi membutuhkan waktu dan proses penyembuhan yang agak cukup lama. Oke, dan karena ini adalah momen Idul Fitri, Kak Ros ingin mengucapkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Kak Ros semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, jadi terakhir kemarin video terakhir Kak Ros yang ke-upload itu adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan bahteranya yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kisah Nabi kita yang keempat, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Oke teman-teman semuanya, jadi tema Kak Ros kali ini adalah menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam dan awan hitam yang mengazab kaum Ad karena sangat zalim kepada Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka dengan awan hitam. Sebelum Kak Ros mulai ceritanya, jangan lupa video Kak Ros di like, share, and subscribe. Nah, teman-teman semuanya harus wajib tahu bahwa sebagai umat Islam di dunia ini, kita wajib percaya akan adanya Nabi, dan salah satu mengimani para anbiya adalah termasuk rukun iman. Jadi rukun iman bagi orang Islam itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya.
Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi sebagai umat Islam, wajib kita tahu dan mengimani 6 rukun iman tersebut. Ayo, jadi jangan sampai kalah dengan anak-anak TK ya teman-teman semua ya. Kita wajib menanamkan rukun iman dan rukun Islam kepada anak cucu kita agar generasi kita menjadi generasi yang cerdas dalam hal akademik, juga dalam hal spiritualnya. Jadi, seluruh kisah Nabi dan para Rasul ini banyak sekali pelajaran dan hikmah yang akan kita petik. Dan semoga dengan kita mengetahui kisah para Nabi dan Rasul ini menjadikan keimanan kita makin kuat dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan para Rasulnya. Dan dengan kita mengetahui kisah para Rasul dan para Anbiya lainnya, kita dapat memahami akhir dari kezaliman dari orang-orang zaman dahulu. Jadi teman-teman semuanya, Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi yang keempat setelah Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia adalah Nabi yang pertama kali menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Dan Nabi yang pertama kali berasal dari bangsa Arab. Jadi Nabi-Nabi yang berasal dari bangsa Arab itu adalah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihissalam ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya di suku Ad. Dan sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam ini dikenal dengan sifat yang terpuji, amanah, dan sangat supel dan sangat ramah kepada teman-teman sepantaran dan sekelilingnya. Kisah dan perjalanan dakwah dari Nabi Hud alaihissalam ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengabadikan satu surat khusus untuk Nabi Hud alaihissalam, yaitu surat Hud, surat yang ke-11. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Allah, dan selama ini kalian hanyalah mengada-ada." Quran Surah Hud ayat 50. Dan di dalam Quran di Surah Hud ayat 51, Nabi Hud alaihissalam pun berkata, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan aku. Tidakkah kamu mengerti?" Jadi teman-teman semuanya, Nabi Hud alaihissalam ini semasa hidupnya tinggal di daerah Ahqaf, tepatnya sebelah utara Hadramaut, berada di antara Oman dan Yaman. Dan sebelumnya Hadramaut ini adalah daerah yang sangat indah dan sangat subur. Banyak hasil pertanian yang indah dan subur yang dihasilkan di daerah Hadramaut ini. Selain diyakini sebagai tempat kelahiran dari Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini adalah tempat kelahiran dari Nabi Soleh alaihissalam. Bukan hanya menyimpan fakta tentang kelahiran dari Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, Hadramaut juga menyimpan keistimewaan, yaitu terdapatnya bangunan suci umat Islam, yaitu Qabr Hud atau makam Hud. Jadi di dekat Qabr Hud itu terdapat sebuah masjid yang ramai dikunjungi oleh para peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad adalah kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Hud alaihissalam ini adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, keturunan dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh. Dan kaum Ad yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam ini adalah kaum yang dikenal sebagai kaum yang nyaman, aman, dan sejahtera. Kehidupan kaum Ad pada saat itu sangat dilimpahi dengan hasil pertanian dan hewan ternak yang banyak, juga aliran air yang banyak dan deras, sehingga mereka pun hidup dengan nyaman, aman, dan sejahtera. Serta dikenal juga bahwa kaum Ad ini pada saat itu dikenal dengan
mereka memiliki perawakan tubuh yang besar dan kuat sehingga memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari mereka. Namun, kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kaum Ad ini, ternyata mereka tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah beriman kepada patung-patung berhala yang telah mereka buat dan beri nama Samud dan Al-Khatar. Mereka sama saja dengan kaum sebelumnya, yaitu kaum dari Nabi Nuh alaihissalam. Oke teman-teman, jadi banyaknya penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh kaum Ad, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk membawa mereka ke jalan yang benar dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an di surah Hud ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dan menjadi orang yang berdosa." Quran Surah Hud ayat 52. Nabi Hud alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dari kaum Ad, agar kaum Ad ini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diceritakan dan diabadikan di Al-Quran di surah Hud saja, tetapi Allah juga mengabadikan kisah Hud ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 128 sampai dengan 135. Dan Nabi Hud alaihissalam ini terus-menerus menyeru kepada kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan patung-patung berhala yang mereka sembah dan kembali ke jalan yang benar. Namun, seruan dari Nabi Hud alaihissalam ini tidak digubris oleh kaum Ad ini. Mereka malah menganggap bahwa Nabi Hud alaihissalam ini adalah orang gila. Dan di dalam Al-Quran di surah Hud ayat 54, kaum Ad pun berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan satu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena perkataanmu dan tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian dari sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Lalu Nabi Hud alaihissalam pun berkata, "Sesungguhnya aku telah bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku telah berlepas diri dari apa yang telah kamu persekutukan." Quran Surah Hud ayat 54. Masya Allah, segitu perjuangan dari Nabi Hud alaihissalam, namun penyimpangan-penyimpangan akidah yang terus-menerus mereka lakukan, sehingga mereka pun makin menjadi-jadi, kemudian mereka makin tamak dan makin sombong, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menegur mereka dan memberi peringatan kepada kaum Ad. Mereka yang tadinya dilimpahkan hasil pertanian, air yang melimpah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekeringan yang sangat panjang, sehingga mereka pun sangat khawatir dan sangat resah. Mereka takut hasil pertanian mereka itu tidak menghasilkan dan mereka akan kelaparan. Dan celah ini telah dimanfaatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk meyakinkan mereka untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan dari Nabi Nuh alaihissalam ini tidak dihiraukan dan tidak digubris oleh kaum Ad. Ya, begitulah hidup kaum yang sombong dan angkuh. Maka mereka akan dihujani dengan kezaliman dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka pun tertutup. Lalu kemudian hal ini pun tertuang di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 70. "Apakah kedatanganmu ke sini agar kami menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami." Quran surah Al-A'raf ayat 70. Karena kesombongan dan keangkuhan mereka, sehingga mereka menentang Allah dan menentang Nabi Hud alaihissalam. Akibat dari keras kepalanya kaum Hud ini karena telah menentang Nabi Hud alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azabnya kepada kaum Ad dengan mendatangkan awan hitam yang pekat dan tebal. Namun pada saat itu kaum Ad masih saja tetap keras kepala dan menyekutukan Allah. Mereka mengira bahwa awan pekat yang datang itu adalah pertanda datangnya hujan.
Dan pada saat itu Nabi Hud alaihissalam masih mengingatkan kaum Ad bahwa ini adalah pertanda buruk dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap saja tidak percaya dan bahkan mereka meminta bukti atas perkataan dari Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menurunkan azab yang sangat pedih kepada kaum Ad karena telah ingkar kepada Allah dan kepada Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan angin topan yang sangat dahsyat sehingga dapat merobohkan bangunan-bangunan dan rumah serta menyapu segala berhala, patung-patung hewan ternak serta harta benda milik dari kaum Ad tersebut. Na'udzubillahu min zalik. Angin topan yang dahsyat tersebut akhirnya membinasakan kaum Ad dan berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Dan diriwayatkan bahwa angin topan tersebut berlangsung selama 8 hari 7 malam. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan oleh angin topan yang sangat dingin. Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan angin itu kepada mereka selama 8 hari 7 malam. Maka kamu melihat pada waktu itu kaum Ad telah mati bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma yang telah lapuk atau kosong. Maka apakah kamu masih melihat seorang di antara mereka yang masih tersisa? Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadinya bencana angin topan yang sangat dahsyat tersebut, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud dan pengikutnya? Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya. Dan pada saat kejadian bencana angin tersebut, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya tetap berdiam diri di dalam rumah sehingga mereka tidak merasakan apapun bahaya dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian dari angin topan yang sangat dahsyat tersebut, akhirnya Nabi Hud alaihissalam pun dan para pengikutnya pindah ke Hadramaut. Dan di Hadramautlah Nabi Hud alaihissalam pun menetap hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah dia kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin topan yang tebal. Oke teman-teman, sebelumnya Kak Ros akan menjelaskan apa aja mukjizat dari Nabi Hud alaihissalam. Tentunya teman-teman familiar dengan kata mukjizat. Dan mungkin sebagian belum pada tahu ya, apa itu mukjizat. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa atau kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan pada Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 mukjizat kepada Nabi Hud alaihissalam. Di antaranya adalah mukjizat yang pertama adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana pada saat itu kaum Ad dilanda kekeringan yang sangat panjang sehingga pertanian, perkebunan dan peternakan mereka mati karena tidak adanya sumber mata air. Dan yang kedua, Nabi Hud alaihissalam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, yaitu kira-kira 130 tahun. Dan yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya dari azab Allah, yaitu dari angin topan yang sangat dahsyat. Baiklah teman-teman semua, itulah dia sedikit kisah tentang dari Nabi Hud alaihissalam. Dan jika teman-teman memiliki kisah yang lengkap selanjutnya, teman-teman boleh memberikan saran dan komentarnya kepada video Kak Ros. Oke teman-teman, jangan lupa video Kak Ros di like, subscribe, and share ya. Dukung terus konten-konten Islami agar generasi kita menjadi generasi yang cerdas dalam hal akademi dan spiritualnya. Oke, karena ini masih suasana lebaran, Kak Ros mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.